Kalau memang di media sosial ada orang yang kemudian bicara tentang narasi-narasi di bulan Agustus akan ada demo, kemudian potensi-potensi yang anarki ataupun huru-hara, saya kira perlu juga itu dipanggil oleh penegak hukum, dimintai klarifikasinya dari mana info-info yang semacam itu. Ini tentu untuk memberikan validasi semua apa yang disampaikan di media sosial itu jangan didasarkan atas praduga-praduga yang tidak jelas, hanya didasarkan atas asumsi-asumsi yang tidak jelas, atau hanya didasarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago buka suara tentang isu Indonesia bakal mengalami huru-hara politik jelang perayaan kemerdekaan ke-81. Menko Polhukam mengundang Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara BIN di kantornya Rabu siang. Selanjutnya Menko Polhukam membantah isu huru-hara politik yang belakangan ramai dibicarakan khususnya di media sosial. Keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar begitu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang, dan semoga semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mall sudah sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita mencari tempat parkir. Artinya mobilitas penduduk bisa masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan kita semua. Sekali lagi kami mengatakan bahwa pemerintah, sekali lagi kami tetap menjaga komitmen itu. Tapi juga kami berharap semuanya, mari kita jaga. Jangan memasukkan konten-konten tertentu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi. Kekhawatirannya menjadi rasa ketakutan. Rasanya tidak layak itu dilakukan. Saya mengajak kepada semuanya, hentikan tindakan-tindakan yang semacam itu, yang sangat merugikan kehidupan bangsa ke depan, sangat merugikan kehidupan keseharian masyarakat kita. Mari kita jaga. Pemirsa, belakangan embusan angin politik membawa kabar burung yang pekat, isu huru-hara, polarisasi ekstrim, hingga spekulasi keretakan di tubuh kekuasaan. Publik kemudian bertanya apakah ini peringatan dini yang nyata atau sekedar orkestrasi elit untuk melanggengkan kepentingan. Pemerintah bersikeras situasi aman terkendali, namun di bawah permukaan kasak kusuk tak kunjung padam. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno dan juga juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat, selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Bang Sugiat, selamat malam. Saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Pernyataan pers hari ini ada Menko Polhukam didampingi Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. Ini menenangkan atau justru bikin masyarakat bingung, Mas Adi? Ya, saya kira ini menjadi satu ketegasan dari sikap politik pemerintah yang hari ini kita dengarkan dari Menko Polhukam, kemudian Panglima TNI, kemudian Kepala BIN, kemudian Kejaksaan, Kapolri gitu ya, menegaskan bahwa isu-isu yang berkembang belakangan ini itu tidak benar dan tidak bisa divalidasi. Bagi saya ini adalah sesuatu yang positif dan sangat layak untuk diapresiasi, Mbak, karena untuk mengamputasi isu-isu yang berhembus kencang, khususnya di media sosial, bahwa di bulan Agustus ini ada potensi akan ada aksi demonstrasi yang mengarah kepada gejolak dan instabilitas secara politik. Dan syukurnya beberapa waktu yang lalu Polda Metro Jaya sudah menangkap gitu ya seorang wanita berinisial DM kalau tidak salah yang mengunggah dan itu isi konten yang sifatnya provokatif dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan sifatnya yang bisa saja mengarah kepada hal-hal yang sifatnya instabilitas. Bagi saya pernyataan Menko Polhukam hari ini clear dan jelas
bahwa Indonesia hari ini aman-aman saja, Indonesia sudah sangat kondusif. Tentu ini sejalan dengan sejumlah pernyataan misalnya dari kepala daerah tertentu seperti Pramono Anung yang meminta pagar-pagar yang dibuat oleh apa namanya mall tertentu itu harus dicabut, jangan mengesankan Jakarta itu tidak baik-baik saja. Dan bahkan bagi saya ini adalah kabar baik menegaskan bahwa kita akan memasuki perayaan Agustus 2026 ini penuh dengan riang gembira, tidak ada isu-isu yang saya kira akan mengarah kepada gejolak dan potensi-potensi anarkis. Dan kalau kita mendengarkan pernyataan dari Menko Polkam dan didampingi oleh seluruh petinggi-petinggi penting penegak hukum, bagi saya ini adalah clear dan clean. Indonesia saat ini aman dan kondusif. Ini memberikan satu kenyataan bahwa ya, semua isu-isu yang berhembus belakangan ini tidak lebih dan tak bukan hanya sekedar rumor, isu, hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagi saya ini kabar baik dan tidak ada lagi narasi-narasi yang ke depan itu yang seakan-akan Indonesia di bulan Agustus ini tidak baik-baik saja. Baik, Mas Adi, tapi kalau kemudian Menko Polkam, Kepala BIN, Kapolri, Panglima, dan Jaksa Agung sampai harus menggelar konferensi pers, apakah ini memang artinya ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di masyarakat? Meskipun sudah dibantah, meskipun sudah dikatakan hoax, meskipun sudah ada yang ditangkap, kita mungkin harus lebih menunggu lagi seperti apa sebenarnya DM yang ditangkap perempuan asal Ciamis di Jawa Barat yang diduga mengunggah konten berisi hoax demo Agustus mendatang ini. Tetapi apa yang Anda tangkap dari suasana yang sebenarnya ada di masyarakat kita hari ini? Saya kira bagi saya dua hal. Pertama, ini adalah sebagai upaya untuk melakukan amputasi supaya isu-isu yang berhembus khususnya di media sosial bahwa di bulan Agustus akan ada gonjang-ganjing potensi anarki itu tidak benar dan tidak valid. Maka yang paling dipercaya dalam konteks ini adalah secara ofisial yang dianggap mewakili pemerintah. Dalam hal ini disampaikan oleh Menko hari ini dan didampingi oleh petinggi-petinggi penting penegak hukum loh Mbak. Di situ ada Kabin, kemudian ada Kapolri, kemudian Panglima TNI, ada Kejaksaan. Apalagi bagi saya ini clear untuk memberikan satu pesan supaya tidak ada perasaan-perasaan was-was, perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan takut di bulan Agustus yang ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Sehingga bagi saya untung ini momen yang cukup pas untuk memberikan klarifikasi dan penegasan Indonesia aman dan Indonesia damai. Nah yang kedua bagi saya ke depan, kalau memang di media sosial ada orang yang kemudian bicara tentang narasi-narasi di bulan Agustus akan ada demo, kemudian potensi-potensi yang anarki ataupun huru-hara, saya kira perlu juga itu dipanggil oleh penegak hukum, dimintai klarifikasinya dari mana info-info yang semacam itu. Ini tentu untuk memberikan validasi semua apa yang disampaikan di media sosial itu jangan didasarkan atas praduga-praduga yang tidak jelas, hanya didasarkan atas asumsi-asumsi yang tidak jelas, atau hanya didasarkan pada prasangka-prasangka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita mau jujur di media sosial kan banyak sekali orang yang speak up, dapat info lah, inilah, itulah, bahwa di bulan Agustus ada potensi demo panjang kali lebar itu. Mintailah penjelasan dari orang-orang yang seperti itu, infonya dari mana? Saya aja tidak pernah dengar Mbak, bahwa di bulan Agustus ini akan ada demo misalnya, akan ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarki, tidak pernah dengar. Kok tiba-tiba ada orang di media sosial berani bicara semacam itu. Bagi saya ini penting untuk menelusuri apa sebenarnya yang menyebabkan sejumlah pihak misalnya di media sosial berani speak up soal potensi di bulan Agustus. Termasuk juga mal-mal yang kemudian memagari gitu ya, malnya dengan tingginya cukup luar biasa itu, tanyalah sesuatu yang apa yang mereka dengar terkait dengan di bulan Agustus itu. Apakah betul ada kecemasan? Apakah betul akan ada instabilitas dan semacamnya? Hanya dengan cara itulah kemudian aparat-aparat penegak hukum kita mampu melakukan mitigasi. Semoga di bulan Agustus ini ya baik-baik saja. Dan kemudian kalaupun toh ada potensi yang mengarah kepada hal-hal yang tindakan anarki, kan bisa ditanggulangi dan bisa diantisipasi sejak dini. Hanya dengan cara itulah kemudian kita akan memasuki bulan Agustus di 2026 ini dengan cara damai, dengan cara kondusif, dan tentu saja kita ingin happy Mbak, memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini. Oke, baik. Saya ke Pak Sugiyat. Pak Sugiyat, ini saya mungkin harus bertanya melalui Pak Sugiyat, apa reaksi Presiden Prabowo terhadap isu demo di Agustus ini? Ya, saya pikir prinsipnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi, bahwa bagi kami Partai Gerindra konferensi pers hari ini itu menegaskan dan
sekali lagi meneguhkan kembali bahwa pemimpin-pemimpin kita, khususnya kepala institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, terhadap keamanan seperti TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Jaksa Agung itu solid, bersatu dan kompak kan. Itu sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa mereka akan menjaga keamanan Republik ini dengan langkah-langkah yang cepat dan langkah-langkah yang tegas. Ya prinsipnya kami Gerindra mengapresiasi langkah cepat dari Menko Polkam bersama Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN serta Jaksa Agung untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu hoax yang beredar. Bahwa ada isu-isu hoax Agustus tahun ini akan kembali mengulang Agustus tahun lalu itu ternyata tidak benar. Dan kondisi stabilitas nasional kita itu aman dan terkendali. Tapi saya pikir pesan bahwa pemimpin-pemimpin kita itu solid, kompak itu tidak cukup. Karena memang tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional kita bukan hanya terletak pada elit. Pesan yang disampaikan oleh Menko Polkam, oleh pemerintah kita, itu kembali mengajak masyarakat bahwa ayo kita jaga Indonesia ini bersama-sama. Bahwa keamanan itu bukan hanya tanggung jawab Kapolri, bukan hanya tanggung jawab TNI, bukan hanya tanggung jawab BIN, bukan hanya tanggung jawab Kejaksaan Agung, tapi tanggung jawab segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pesan yang ditangkap oleh kita sebagai rakyat, Menko Polkam menjelaskan, ayo rakyat hindari provokasi, hindari hoax, jaga persatuan dan kesatuan demi stabilitas nasional kita dan demi suksesnya pembangunan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Saya pikir itu. Oke, Pak Sugiat, dengan kondisi masyarakat yang saat ini, kalau Anda menangkapnya statement seperti itu sudah cukupkah ditangkap oleh masyarakat? Percayakah masyarakat dengan pernyataan hari ini? Pesan yang pertama ingin disampaikan dari konferensi pers hari ini itu adalah pesan kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ingin berusaha memperkeruh suasana. Bahwa siapapun mereka akan salah kaprah, mereka akan katakanlah tidak akan tercapai target-target mereka untuk memprovokasi rakyat Indonesia terkait dengan katakanlah memperkeruh suasana. Karena apa? Karena memang kan pertama-pertama sebelum ada isu, ada demo, bahkan beberapa waktu belakangan ini kan sudah banyak sekali hoax-hoax yang beredar di media sosial bahwa ada demo besar, ada kerusuhan besar, ternyata itu diproduksi dari konten-konten atau peristiwa-peristiwa yang sebetulnya setahun yang lalu dan sebagainya. Kalau elitnya sudah kompak, elitnya sudah solid, elitnya sudah katakanlah bisa bersama-sama untuk menjaga ini, saya pikir tinggal di tengah masyarakat saja. Nah, di tengah masyarakat saya pikir sebetulnya isu ini kan tidak dimakan oleh masyarakat, tidak dimakan oleh mahasiswa dan sebagainya. Makanya kan sekali lagi bahwa kepada golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang ingin memperkeruh suasana, sekali lagi kita sampaikan kepada mereka salah kaprah. Usaha mereka pasti akan gagal total. Baik, Pak Sugiat, dari mana Anda punya keyakinan bahwa isu ini tidak dimakan oleh masyarakat? Ya itu tadi, pertama bahwa pemimpin kita, kepala-kepala institusi penegak hukum dan keamanan kita itu sudah solid. Yang kedua, saya kan ini DPR ini sedang reses, Mbak. Kita di tengah-tengah masyarakat setiap hari tidak ada isu-isu seperti itu. Tapi anehnya di media sosial ada upaya sistematis memproduksi hoax dan memprovokasi rakyat bahwa Agustus ini akan rusuh. Sementara masyarakat jauh sekali menanggapi isu-isu tersebut. Masyarakat relatif stabil, relatif aman, dan kita kan lihat langsung di lapangan.